warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Alokasi Biaya Departemen Pendukung. Di sini ada saya, Nur Sapitri, sebagai moderator dan Zakia Haulania sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempercepat waktu dan mempersingkat, kita mulai presentasinya. Gambaran umum alokasi biaya. Merupakan biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam pengeluaran dua atau lebih jasa produk. Jenis departemen. Yang pertama ada departemen produksi. Departemen produksi adalah departemen secara langsung bertanggung jawab menciptakan produk atau jasa yang dijual ke konsumen. Ada juga departemen pendukung. Departemen pendukung adalah pelayanan pendukung yang diperlukan oleh departemen produksi. Misal, kantin, departemen pemeliharaan administrasi. Yang kedua, ada pengalokasian biaya dari departemen ke produk. Hanya biaya overhead yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen produksi yang dibebankan pada produk yang melewati departemen itu. Biaya departemen pendukung tidak dibebankan pada produk, tapi biaya penyediaan jasa pendukung adalah bagian dari biaya total produk dan harus dibebankan pada produk. Yang ketiga, jenis dasar alokasi. Faktor penyebab ini adalah variabel atau aktivitas dalam departemen produksi yang menyebabkan munculnya biaya jasa pendukung. Untuk itu, ada juga tujuan alokasi. Yang pertama, untuk menghasilkan satu kesepakatan harga yang menguntungkan. Yang kedua, untuk menghitung profitabilitas lini produk. Yang ketiga, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, untuk menilai persediaan. Yang kelima, untuk memotivasi para manajer. Lanjut, yang B, mengalokasikan biaya suatu departemen ke departemen lainnya. Biaya departemen pendukung sering dialokasikan ke departemen lain menggunakan tarif departemen lain melalui penggunaan tarif pembebanan. Di sini terbagi menjadi dua tarif, ada tarif pembebanan tunggal dan tarif pembebanan ganda. Contoh soal dari tarif pembebanan tunggal. Hamilton dan Bari adalah kantor akuntan publik yang memiliki 3 departemen produksi, yaitu Departemen Audit, Pajak, dan Konsultan Manajemen Sistem. Selain itu, terdapat satu departemen pendukung, yaitu Departemen Fotokopi yang melayani ketiga departemen tersebut. Biaya departemen fotokopi terdiri dari 26.190 biaya tetap per tahun, termasuk gaji dan sewa mesin, dan 0,023 biaya variabel termasuk kertas dan tinta. Estimasi penggunaan kertas ketiga departemen adalah 1. Departemen Audit 94.500 lembar, 2. Departemen Pajak 67.500 lembar, 3. Departemen Konsultan 108.000 lembar. Totalnya dari ketiga departemen tersebut 270 lembar. Tarif pembebanan tunggal. Dengan rumus total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Dari biaya tetapnya 26.190. Biaya departemen fotokopi dari sini. Nah, kemudian ditambah dari biaya variabel 270.000 dikali 0,23. Dari total departemen semuanya dikali dengan biaya variabel. Jadi totalnya 32.400. Kemudian tarif atau lembar per fotokopi 32.400 per 270.000. Sama dengan 0,12 per lembarnya. Jadi jumlah dibebankan kepada departemen produksi merupakan fungsi jumlah lembar di fotokopi, penggunaan aktual, dan sebagainya. Ada departemen audit 92.000 lembar, departemen pajak 62.000 lembar, dan departemen konsultan 115.000 lembar. Dan total keseluruhannya 272.000 lembar. Total biaya dibebankan kepada masing-masing departemen seperti ini. Ada audit dengan jumlah lembar 92.000, pembebanan atau per lembarnya 0,12, 11.040. Dari pajak, jumlah lembarnya 65.000, pembebanan per lembarnya 0,12, dan total pembebanannya 7.800. Dari konsultan, jumlah lembarnya 115.000, pembebanan per lembarnya 0,12, dan total pembebanannya 13.800, dengan total keseluruhan jumlah lembar 272.000 lembar, dan total pembebanannya 32.640.
Nah, apakah Departemen Fotokopi membutuhkan 32.640 untuk membutuhkan 272 lembar? Tidak. Departemen Fotokopi hanya membutuhkan 32.446 dengan cara 26.190 ditambah dari 272.000 dikali 0,23. Kemudian ada tarif pembebanan ganda. Tarif pembebanan ganda ini ada pengembangan tarif tetap, yang dimana prosedur pengalokasian biaya tetap terbagi menjadi 3, yaitu penetapan biaya jasa tetap yang dianggarkan, perhitungan rasio alokasi dengan rumus kapasitas Departemen Produksi per total kapasitas, dan pengalokasian. Untuk kasus yang tadi dapat dihitung dengan cara seperti ini. Kemudian lalu pengembangan tarif variabel adalah 0,23.000 per lembarnya. Penggunaan aktual versus dianggarkan. Ada alokasi biaya Departemen Pendukung ke Departemen Produksi, dapat menggunakan biaya yang dianggarkan atau biaya aktual. Untuk kalkulasi biaya produk, alokasi menggunakan biaya yang dianggarkan, sehingga tarif overhead ditetapkan di muka dapat dihitung. Untuk keperluan evaluasi kinerja, pengalokasian dilakukan pada akhir periode sehingga dipakai biaya aktual. Kasus Hamilton dan Bari penggunaan dianggarkan. Sesuai dengan kasus yang tadi, ada jumlah tarif tunggalnya yang tadi udah kita coba hitung, lalu bisa langsung ke metode tarif berganda. Dengan total biaya dialokasikannya 32.400 dari total keseluruhan Departemen Audit, Departemen Pajak, dan Departemen Konsultan. Lalu penggunaan aktualnya, metode tarif tunggal, ada totalnya 32.640 dari alokasi biaya semua departemen, ketiga departemen tersebut. Ada metode tarif berganda juga dengan total 32.446. Yang bagian C dilanjutkan oleh Nur Sapitri. Ya, selanjutnya ada macam-macam metode. Yang pertama, metode alokasi biaya. Metode alokasi biaya merupakan salah satu isu penting dalam akuntansi manajemen. Bagaimana biaya yang terjadi dialokasikan ke objek biaya seperti produk, kelompok pelanggan, dan aktivitas atau divisi. Contoh kasusnya, memiliki 2 departemen. Selain itu, Departemen Listrik dan Departemen Pemeliharaan. Faktor kausal untuk biaya listrik adalah kilowatt atau jam. Untuk biaya pemeliharaan adalah jam pemeliharaan. Di sini ada contoh penghitungannya. Ada Departemen Pendukung dan Departemen Produksi. Di dalamnya ada biaya langsung, aktivitas normal, kilowatt jam, dan pemeliharaan. Ini selanjutnya metode langsung. Dalam metode langsung, tidak ada interaksi antar departemen pendukung yang diakui. Ini langkah untuk menghitung rasio alokasi. Yang pertama ada listrik dan pemeliharaan. Untuk listrik, jumlahnya itu 600.000 per 800, pemotongannya 0,75. Dan 200.000 per 800.000, jumlah perakitannya untuk listrik 0,25. Untuk pemeliharaan, 4
4.500 per 9.000. Jumlah pemotongannya 0,50. Dan 4.500 per 9.000 untuk jumlah perakitannya 0,50 juga. Jadi cara menghitungnya yaitu 800.000 sama dengan 600.000 ditambah 200.000. Yaitu masukkan 9.000 sama dengan 4.500 tambah 4.500. Adapun langkah kedua untuk menghitung biaya departemen alokasi pendukung menggunakan rasio alokasi. Yang pertama ada departemen pendukung dan departemen produksi. Biaya untuk listrik yaitu 250.000, untuk biaya pemeliharaan 160.000, biaya pemotongan 100.000, biaya perakitan 560.000. Untuk biaya listrik dalam departemen pendukung yaitu 250.000. Dalam departemen produksi untuk biaya listriknya 187.500 dan dalam departemen produksi untuk perakitan listrik 62.500. Selanjutnya ada pemeliharaan. Dalam departemen pendukung pemeliharaan senilai 160.000 dan dalam departemen produksi untuk pemotongannya 80.000 dan untuk perakitannya 80.000. Hasilnya yaitu berada dalam departemen produksi senilai untuk pemotongan senilai 367.500 dan untuk perakitannya senilai 202.500. 50.000 sama dengan 187.500. Sama dibagi 0,25 kali 250.000 sama dengan 62.500. Untuk pemeliharaan 0,50 dikali 160.000 sama dengan 80.000 dibagi 0,50 dikali 160.000 sama dengan 80.000. Lanjut, selanjutnya ada metode bertahap. Metode bertahap adalah alokasi biaya yang dilakukan secara bertahap demi tahap, mengikuti prosedur penetapan peringkat yang ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa langkah untuk menghitung rasio alokasi dalam metode bertahap. Yang pertama, listrik senilai 200.000 per 1 juta, untuk pemeliharaannya 0,20. Selanjutnya, 600.000 per 1 juta. Untuk biaya pemotongannya 0,60. Ada juga 200.000 per 1 juta. Untuk biaya perakitannya 0,20. Ada juga pemeliharaan senilai 4.500 per 9.000. Biaya pemotongannya 0,50. Dan 4.500 per 9.000 untuk biaya perakitannya 0,50. Ini cara menghitungnya, 1 juta sama dengan 200.000 tambah 600.000 tambah 200. 9.000 sama dengan 4.500 tambah 4.500. Langkah kedua untuk menentukan alokasi biaya departemen pendukung menggunakan rasio alokasi. Contohnya, di sini ada departemen pendukung dan departemen produksi. Untuk biaya langsung dalam listrik 250.000. Biaya langsung dalam pemeliharaan senilai 160.000, biaya langsung dalam pemotongan senilai 100.000, biaya langsung dalam perakitan senilai 60.000. Untuk listrik, dalam departemen pendukung listrik senilai 250.000, untuk pemeliharaan listrik 50.000, pemotongan listrik senilai 150.000, perakitan untuk listrik senilai 50.000. Pemeliharaannya untuk pemeliharaan dalam departemen pendukung senilai 210.000. Pemeliharaan untuk pemotongan biayanya senilai 105.000. Pemeliharaan dalam perakitan senilai 105.000. Untuk hasilnya, pemotongan dalam departemen produksi senilai 355.000 dan hasil dari departemen produksi untuk perakitan senilai 215.000.
Untuk menghitung biaya arus listrik, yaitu dengan cara 0,20 dikali 250.000 sama dengan 50.000. Dan untuk pemeliharaan, 0,50 dikali 210.000 sama dengan 105.000. Lanjut, untuk yang bagian C, ada metode timbal balik. Metode timbal balik maksudnya mengakui semua interaksi antar departemen pendukung. Di antaranya, salah satu departemen pendukung menggunakan departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukung. Total biaya baru dari departemen pendukung lalu dialokasikan ke departemen produksi. Menggunakan sistem persamaan linear simultan, sama dengan persamaan biaya untuk satu departemen pendukung ditentukan sebagai jumlah dari biaya langsung departemen ditambah proporsi jasa yang diterima dari departemen pendukung lainnya. Persamaan biaya di departemen pendukung dirumuskan total biaya sama dengan biaya langsung ditambah biaya yang dialokasikan. Di sini terlihat rumusnya seperti ada departemen pendukung dan departemen produksi. Biaya langsung dalam listrik 250.000 dan dalam pemeliharaan 160.000. Di departemen produksi terdapat pemotongan senilai 100.000 dan perakitannya 60.000. Namun di aktivitas normal di departemen pendukung dan departemen produksi ini tidak ada nilainya. Dalam kilowatt jam, departemen pendukung bernilai 200.000, departemen produksi pemotongan 600.000 dan perakitannya 200.000. Dalam jam pemeliharaan, departemen pendukung bagian listrik 1.000, di departemen produksi bagian pemotongan 4.500 dan perakitannya juga 4.500. Ada proporsi output dipakai oleh departemen, ada listrik, pemeliharaan, pemotong, dan perakitan. Dari rasio alokasi ini tidak ada nilainya, tidak ada nilainya. Di bagian listrik pemeliharaan senilai 0,20, pemotongan 0,60, perakitan 0,20, dan pemeliharaan listrik 0,10. Di bagian pemeliharaan ini tidak ada, pemotongan 0,45 dan perakitannya 0,45. Misal P adalah total biaya departemen listrik dan M adalah total biaya departemen pemeliharaan. Maka persamaan biaya listrik dirumuskan dengan P sama dengan biaya langsung ditambah bagian dari biaya pemeliharaan. Biaya langsungnya 250.000 ditambah bagian dari biaya pemeliharaannya 0,10 M. Persamaan biaya pemeliharaan, M biaya langsung ditambah bagian dari biaya listrik. Biaya langsung senilai 160.000 ditambah 0,20 P. Menggunakan persamaan pemeliharaan, M sama dengan 160.000 ditambah 0,20 P, M sama dengan 160.000 ditambah 50.000 ditambah 0,02 M, 0,98 M sama dengan 210.000, M sama dengan 214.286. Total biaya listrik dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan 250.000 ditambah 0,10 dalam kurung 214.286. P sama dengan 250.000 ditambah 21429. P sama dengan 271.429. Lalu di sini ada departemen pendukung dan departemen produksi. Biaya langsung listriknya senilai 250.000 dan pemeliharaannya senilai 160.000. Dari biaya langsung departemen produksi, pemotongannya senilai 100.000 dan perakitannya senilai 60.000. Listrik, departemen pendukung listriknya 271.429 dan pemeliharaannya 54.286. Adapun departemen produksi di bagian pemotongan senilai 162.857 dan perakitannya 54.286. Dari pemeliharaan departemen pendukung bagian listrik 21.429 dan pemeliharaannya 214.286. Pemotongannya 96.429 dan perakitannya juga sama 96.429. Dari total keseluruhan di departemen pendukung itu tidak ada. Dan departemen produksi itu bagian pemotongan 359.286 dan perakitannya 210.715. Bagian listrik sama dengan 0,20 dikali 271.429 sama dengan 54.286. Lalu 0,660 dikali 271.429 totalnya 162.857. Kemudian 0,20 dikali 271.429 sama dengan 54.286. Pemeliharaannya 0,10 dikali 214.286 sama dengan 21.429. 0,45 dikali 214.286 sama dengan 96.429. 0,45 dikali 214.286 sama dengan 92.429. Ya, dikembalikan kepada Nur Sapitri.
Ya, begitu saja yang dapat kelompok kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan Zakia Haulina pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, keluar aja nggak apa? Capek. Pegel. Diedit dulu. Iya, ya udah.